Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Belum lama ini saya membahas mengenai credit card in detail, gunanya di Amerika, pentingnya, benefitnya apa, dan kekurangannya apa. Di video kali ini saya akan berbagi cerita-cerita sedikit mengenai pengalaman saya ketika pertama kali mendapatkan kredit card tersebut. Jadi simak aja, stay tune, dan kita akan cerita-cerita. Lanjut. Nah, jadi waktu pertama kali pindah ke sini, saya buka tabungan di Bank of America. Nah, waktu itu hanya punya checking account saja. Nah, karena checking account saja, dapat dong debit card. Jadinya apabila saya pakai debit cardnya, dananya langsung ditarik dari account. Jadi langsung ditarik, deduct. Nah, itu kan saya perlu kan credit card. Saya pikir, well, long run-nya akan benefit sekali untuk diri saya untuk mempunyai credit card tersebut. Jadinya saya apply dong pertama kali. Tapi begitu di apply ternyata di reject. Katanya masih terlalu muda lah. Terus yang kedua belum ada credit history. Terus yang ketiga karena masih SMA, waktu itu belum dapat part time job ya. Jadinya waktu itu ya belum ada pendapatan, jadinya tidak qualified. Udah, saya pikir alright, untuk sementara pakai debit card aja, spending waktu itu pakai tunai saja. Tapi saya tahu, keep in mind bahwa kedepannya harus punya nih credit card tersebut. Nah, saya apply kedua kali sekitar I would say maybe 6 bulan setelah itu ya, setelah yang pertama, attempt pertama itu. Nah, attempt yang kedua ini baru dibilangin, oke, kita lihat bahwa Anda punya checking account, maintain good balance. Jadi nggak pernah minus uangnya, selalu maintain the minimum balance. Kegiatannya juga normal saja. Jadinya saya di-approve untuk conditional credit card. Maksudnya conditional tuh apa? Jadi gini, waktu credit card pertama saya itu limitnya amat sangat rendah, $300. Tapi conditionalnya gimana? Saya harus taruh duit jaminan $300. Jadi basically saya ini menjadi banknya diri saya sendiri. Bank of America cuman kayak kasih kartunya aja. Limitnya 300, saya harus taruh uang jaminan 300. Jadi kalau misalnya saya pakai $100, nanti pas begitu due, ya saya harus top up itunya, saya harus bayar. Jadi pokoknya itu tidak boleh turun dari 300. Jadi seperti saya banknya sendiri ya. Tapi itulah perjuangan waktu baru pindah ke sini ya. 2 kali apply credit card, baru di approve yang kedua kali ya. During the 6 months antara yang pertama kali apply sama yang kedua kali, saya pernah coba lagi apply ke, ya biasanya di sini ada dikirimin surat ya. Jadi credit card offer semua segala macam. Saya pernah sekali coba di 6 bulan period tersebut, tetapi tidak ada yang approve. Saya coba sekali, tidak di approve juga. Nah, dan yang lucunya, begitu saya di approve yang pertama kali, di bulan kedua langsunglah berdatangan itu credit card offer, sampai ada 6 atau 7 biji langsung dikirim. We want you to open credit card with us. Here's what we could offer, bla 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 bla. Jadinya ya gitulah
Begitu credit has been established, banyak yang mau menyediakan credit line untuk saya. Tapi waktu itu, well, karena masih muda, pikiran kayak ngapain terlalu banyak, jadi saya maintain satu credit card itu aja dengan Bank of America. Tentunya dengan berjalannya waktu, limitnya pun naik ya. Jadi habis dari 300 naik ke 1000. Tapi waktu itu ketika naik ke 1000 tersebut, $300 yang jaminannya itu, yang conditional credit cardnya itu masih ditahan sampai tahun kedua, baru $300-nya itu boleh ditarik dan tidak ada conditional credit card. Tapi ya, itulah langkah yang sebenarnya harus dilakukan untuk establish credit ini ya, credit history di sini. Karena waktu itu saya baru pindah, tidak ada credit history, jadinya ya, well, itu penting sekali untuk kita mulai. Jadi ini mungkin masukan juga untuk value YouTubers ketika baru pindah ke sini, perlu establish credit history, tetapi tidak di-approve tidak di-approve untuk credit card di bank Anda. Mungkin bisa ngomong dan tanya untuk inquire mengenai conditional credit card tersebut. Who knows, you might be in luck dan jalannya seperti saya bisa mendapatkan credit card yang bisa ngebantu boosting value YouTubers punya credit history. Karena, well, credit history itu penting. Saya pernah bahas ya sebelumnya, udah lama saya bahas. Tapi nanti saya kasih linknya lagi di description video ini supaya value YouTubers mungkin bisa klik on that link dan lihat video saya pembahasan mengenai credit history tersebut, credit score ya bahkan yang saya bahas ya. Jadi itulah pengalaman hidup mengenai credit card di Amerika. Nah, jadi waktu pertama kali pindah ke sini, saya buka tabungan di Bank of America. Nah, waktu itu hanya punya checking account saja. Nah, karena checking account saja, dapat dong debit card. Jadinya apabila saya pakai debit cardnya, dananya langsung ditarik dari account, jadi langsung ditarik, deduct. Nah, itu kan saya perlu kan credit card. Saya pikir, well, long run-nya akan benefit sekali untuk diri saya untuk mempunyai credit card tersebut. Jadinya saya apply dong pertama kali. Tapi begitu di apply ternyata di reject. Katanya masih terlalu muda lah. Terus yang kedua belum ada credit history. Terus yang ketiga karena, well, masih SMA, waktu itu belum dapat part time job ya. Jadinya waktu itu ya belum ada pendapatan, jadinya tidak qualified. Ya udah, saya pikir it's alright, untuk sementara pakai debit card aja, spending waktu itu pakai tunai saja. Tapi saya tahu, keep in mind bahwa kedepannya harus punya nih credit card tersebut. Nah, saya apply kedua kali sekitar, I would say maybe 6 bulan setelah itu ya, setelah yang pertama, attempt pertama itu. Nah, attempt yang kedua ini baru dibilangin, oke, kita lihat bahwa Anda punya checking account, maintain good balance, jadi nggak pernah minus uangnya, selalu maintain the like the minimum balance. Kegiatannya juga normal saja. Jadinya saya di-approve untuk conditional credit card. Maksudnya conditional tuh apa? Jadi gini, waktu credit card pertama saya itu limitnya amat sangat rendah, $300. Tapi conditionalnya gimana? Saya harus taruh duit jaminan $300. Jadi basically
saya ini menjadi banknya diri saya sendiri. Bank of America cuman kayak kasih kartunya aja. Limitnya 300, saya harus taruh uang jaminan 300. Jadi kalau misalnya saya pakai $100, nanti pas begitu due, ya saya harus top up itunya, saya harus bayar. Jadi pokoknya itu tidak boleh turun dari 300. Jadi seperti saya banknya sendiri ya. Tapi itulah perjuangan waktu baru pindah ke sini ya. 2 kali apply credit card baru di approve yang kedua kali ya. During the 6 months antara yang pertama kali apply sama yang kedua kali, saya pernah coba lagi apply ke, ya biasanya di sini ada dikirimin surat ya. Jadi credit card offer semua segala macam. Saya pernah sekali coba di 6 bulan period tersebut, tetapi tidak ada yang approve. Saya coba sekali, tidak di approve juga. Nah, dan yang lucunya, begitu saya di approve yang pertama kali, di bulan kedua langsunglah berdatangan itu credit card offer, sampai ada 6 atau 7 biji langsung dikirim. We want you to open credit card with us. Here's what we could offer, bla 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 bla. Jadinya ya gitulah. Begitu credit has been established, banyak yang mau menyediakan credit line untuk saya. Tapi waktu itu karena masih muda, pikiran kayak ngapain terlalu banyak, jadi saya maintain satu credit card itu aja dengan Bank of America. Tentunya dengan berjalannya waktu, limitnya pun naik ya. Jadi habis dari 300 naik ke 1000. Tapi waktu itu ketika naik ke 1000 tersebut, $300 yang jaminannya itu, yang conditional credit cardnya itu masih ditahan sampai tahun kedua, baru $300-nya itu boleh ditarik dan tidak ada conditional credit card. Tapi ya itulah langkah yang sebenarnya harus dilakukan untuk establish credit ini ya, credit history di sini. Karena waktu itu saya baru pindah, tidak ada credit history, jadinya ya itu penting sekali untuk kita mulai. Jadi ini mungkin masukan juga untuk fellow YouTubers ketika baru pindah ke sini, perlu establish credit history, tetapi tidak di-approve tidak di-approve untuk credit card di bank Anda. Mungkin bisa ngomong dan tanya untuk inquire mengenai conditional credit card tersebut. Who knows, you might be in luck dan jalannya seperti saya bisa mendapatkan credit card yang bisa ngebantu boosting fellow YouTubers punya credit history. Karena credit history itu penting. Saya pernah bahas ya sebelumnya, udah lama saya bahas. Tapi nanti saya kasih linknya lagi di description video ini supaya fellow YouTubers mungkin bisa klik on that link dan lihat video saya pembahasan mengenai credit history tersebut, credit score ya bahkan yang saya bahas ya. Jadi itulah pengalaman hidup mengenai credit card di Amerika. Oke fellow YouTubers, sekian dulu video kali ini ya, ngebahas ngobrol-ngobrol santai mengenai saya sharing mengenai pertama kali dapat credit card di Amerika, caranya gimana, dan ya semua penuh perjuangan hidup ini. So anyways, apabila fellow YouTubers enjoy nonton video ini ya, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel. Saya akan ngebahas mengenai hidup saya di Amerika. Tentunya nanti ada main-main juga kongko sama si Mitchell. Stay tune aja, be good and be well, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Take care.